Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idz qala lahu rabbuhu aslim. Qala aslamtu lirabbil alamin. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub. Ya baniya, innallaha astafa lakumuddin, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, malam hari ini kita sambung pengajian ba'dal maghrib, yaitu surat Al-Baqarah ayat 131 hingga seterusnya, masih tentang hikayah kehidupan Nabi Ibrahim. Dalam surat lanjutan ini Allah berfirman, idz qala lahu rabbuhu aslim. Ketika berkata atau berfirman Allah baginya Ibrahim, aslim, Islam olehmu hai Ibrahim, kata Allah. Pentafsir mengatakan bahwa makna aslim, patuhilah perintah Allah hai Ibrahim, wa akhlis lahu dinak, dan ikhlaslah baginya Allah akan agamamu. Itu tafsir penjelasan daripada aslim. Qala, lalu Ibrahim menjawab, aslamtu lirabbil alamin. Ya Allah, aku Islam bagimu ya Allah, atau bagi Tuhan sekalian alam. Pada saat yang lalu telah kita ceritakan, barang siapa yang membenci agama Ibrahim, secara otomatis orang tersebut membenci terhadap agama Islam. Karena turunan Nabi Ibrahim dari pihak Nabi Ismail, satu-satunya Rasul yaitu Nabi Muhammad. Meskipun jalur Nabi Ishak, Nabi Ya'qub, itu banyak nabi-nabi yang lahir daripada turunan Nabi Ishak dan Ya'qub dan Yusuf, merupakan keturunan Nabi Ibrahim, yaitu jalur tersebut. Namun lebih dari segi kemuliaan, walaupun Nabi Muhammad cuma satu-satunya Rasul setelah Nabi Ismail, namun Nabi Muhammad itu adalah Rasul terbaik. Di sini bukan kita membandingkan para Rasul, karena sama mereka itu di mata Allah, cuman ada beberapa kelebihan Rasul-Rasul tersebut. Karena dakwaan daripada kaum Bani Israel, mereka mengatakan kami keturunan Nabi Ya'qub.
kami keturunan daripada Nabi Ibrahim. Agama kami yang benar, mereka mengatakan. Allah membantah, seandainya mereka itu mengikuti agama Ibrahim, lalu kenapa mereka itu percaya bukan seperti kepercayaan atau keyakinan Nabi Ibrahim? Itu yang menjadi pokok permasalahan yang sudah kita bahas di belakang. Lalu Allah mengatakan kepada Ibrahim lagi, Aslim, hai Ibrahim, Islamlah olehmu. Arti aslim, patuhilah segala perintah Allah dan ikhlas bagi agama Allah. Ada mufassir mengatakan lagi makna aslim itu adalah tawakal. Bukan hanya Islam yang kita ucapkan dengan lisan kita bahwa kita Islam secara identitas, Islam KTP, Islam di kartu keluarga, namun Islam yang dimaksudkan di sini adalah tawakal segala hal, menyerahkan diri kepada Allah. Nabi Ibrahim dalam hikayah-hikayah yang sudah terdahulu itu sudah membuktikannya bahwa beliau benar-benar tawakal kepada Allah. Ibnu Abbas menceritakan bahwa Nabi Ibrahim tatkala beliau keluar mencari Tuhan, melihat bintang, melihat matahari, melihat bulan, ternyata bukan itu yang Tuhan. Lalu Nabi Ibrahim menyerahkan dirinya kepada Allah. Mufassir mengatakan makna aslim di situ kejadian Nabi Ibrahim setelah melakukan pencarian ketuhanan, bahwa setelah beliau melihat bulan, ternyata manakala bulan itu artinya tenggelam, Nabi Ibrahim tidak mengakui bahwa Allah tidak tenggelam, Tuhan tidak tenggelam. Manakala melihat yang lebih besar yaitu matahari, lalu Nabi Ibrahim menyangka bahwa itu Tuhan. Ternyata setelah tenggelam bahwa Nabi Ibrahim tidak mengakui itu Tuhan. Lalu penyerahan itu, kata Ibnu Abbas, sahabat Nabi, dalam tafsir beliau, tafsir Ibnu Abbas, bahwa makna aslim adalah Nabi Ibrahim menemukan jati diri atau Allah yang hakul yakin, secara yang ma'bud, yaitu yang disembah. Di situ Nabi Ibrahim hak, artinya benar-benar bertauhid kepada Allah. Lalu saat tersebut kemudian di ayat selanjutnya wawassa, Nabi Ibrahim mewasiatkan biha, dengan agamanya, kepada banihi, kepada anak-anaknya. Ini kejadiannya Nabi Ibrahim menjelang wafat. Beliau mewasiatkan kepada anak-anaknya. Begitu pula Yaqub. Nabi Yaqub mewasiatkan kepada anak-anaknya. Qala, beliau berkata, ya baniya, hai anak-anakku, innallaha astafa lakumuddin, sesungguhnya Allah memilih kalian ini ke dalam agama Islam. Fala tamutunna, maka janganlah kalian mati, illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan kalian ini adalah muslim. Itu yang diwasiatkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Yaqub kepada anak-anaknya. Mufassir mengatakan makna wa antum muslimun naha antarkil Islam, memerintahkan Nabi, melarang Nabi Ibrahim untuk anak-anaknya atau keturunannya untuk meninggalkan Islam apapun kejadiannya. Wa amara bis sabat alaihi,
ila masa dafatil maut. Dan mereka memerintahkan anak-anaknya tetap dalam Islam hingga bertemu dengan maut. Itu yang diwasiatkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub. Dalam sejarah anak Nabi Ibrahim ada dari Siti Sarah, ada dari Siti Hajar. Yang dari Siti Hajar itu Nabi Ismail. Yang dari Siti Sarah lahirlah Ishak. Kemudian dalam sejarah juga Nabi Ibrahim mempunyai 6 orang anak lagi dari seorang istri yang bernama Kantura. 3 sejarah-sejarah. Ada yang mengatakan 4 istri, tapi yang mufassir, jumhur mufassir banyak yang mengatakan 3. Dari Kantura anak beliau 6. Jumlah anak-anak Nabi Ibrahim yaitu 8. Beliau mewasiatkan kepada anak-anaknya itu semua. Itu wasiat seorang nabi kepada anaknya. Bukan mewasiatkan, ini meninggal itu akalan ada epat na mengubah belang 2 hektar. Na mengubah lampu 10 hektar. Na mengubah toko lehebo. Atau ada beliau simpan misalnya ada binatang ternak. Karena Nabi Ibrahim terkenal le binatang ternak. Sehingga le kurban Nabi Ibrahim dalam sejarah. Tapi bukan itu yang beliau wasiatkan kepada anak-anaknya. Apa yang Nabi Ibrahim wasiatkan? Mati kecuali dalam Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu yang menjadi catatan garis bawah. Arti menjadi teladan bagi kita. Wate kena meninggal tepu tak wasiatkan. Al-Quran mengajarkan. Lagi Nabi Ibrahim contoh. Kenapa bukan tawasiat yang lain? Kalau kita menitipkan anak kita kepada yang selain Allah, kita percayakan kepada selain Allah, selain agama Islam, itu tidak menjamin anak itu akan selamat. Tapi kalau ditanya tertitip bahwa Allah, tawasiat bahwa jangan kamu mati kecuali dalam Islam, insya Allah Allah akan menjaga anak-anak. Seperti wasiatnya para nabi. Bukankah mereka juga hidup di dunia seperti kita? Sama lagi kita. Bukankah mereka membutuhkan fasilitas hidup? Tuhan sabar natanya. Pakai takaji. Bukankah mereka membutuhkan belanja hari-hari? Membutuhkan dana, membutuhkan alat untuk hidup, membutuhkan perle ke belang, perle ke lampu, perle ke toko lagi katanya. Secara manusiawi mereka ada kebutuhan. Namun begitulah para nabi mengajarkan kepada anak-anaknya, mati kecuali dalam Islam. Wala tamutunna illa wa antum fala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu wasiat. Rahasia wasiatnya Nabi. Kenapa? Karena wateta wasiat ane tuna nata kubah harta kejadian. Kejadian fenomena yang tak buktikan gino rata-rata. Rupanya tidak selesai masalah. Leh meninggal kita yang mau pakai. BO lebih gadun timete dimetak-tak fenomena. Bacut lebih cu gado dimungkit-ungkit dimabih-habis utuh syahara. Tak kenal lagi mereka satu darah karena persoalan harta. Makanya para nabi
mewasiatkan kepada anak-anaknya, jangan kamu mati kecuali kamu dalam Islam. Itu rahasianya. Menyohana yakin silakan tawasiat. Harta ada boleh. Silakan titip ado ke kau. Kita buktikan, kita lihat apa benar kejadiannya, bukan seperti yang kita gambarkan. Kolom tente. Kolom tente lagi yang kita program. Karena semua masalah kehidupan Allah yang atur. Kalau pegang. Masalah rezeki Allah yang atur. Nahnu narzukukum wa iyyakum. Kami yang memberi rezeki kamu dan memberi rezeki kepada anak-anakmu. Kata Allah. Lalu ketika kita mewasiatkan agama, dia harus pegang agama pada anak-anak kita. Satu saat Allah memberikan rezeki, Allah mudahkan dia jalannya. Pada saat kita simpan selain agama Allah atau selain kita titipkan selain kepada Allah, kita titipkan harta benda yang banyak, kejadiannya ternyata sebalik yang kita pikirkan. Kita coba perhatikan, jangan jauh-jauh sekeliling kita. Kadangkala ada handai tolan teman dan saudara kita, famili kita kiban kejadian. Rupanya kan lagi tak bayang kadang. Le ke kubah aset-aset, watehana petimang hancur. Ternyata bukan itu. Ya, itu intinya kita pelajari tadi bahwa Nabi Ibrahim, Nabi Yakub mewasiatkan kepada anak mereka itu dinul Islam. Jangan kalian mati illa wa antum muslimun, kecuali kalian ini bahwa benar-benar dalam Islam. Islam yang bagaimana? Islam yang artinya yang benar-benar, bukan hanya sebagai simbolis. Bukan hanya Islam itu sebagai identitas saja. Tetapi benar-benar kita menyerahkan diri kita kepada Allah. Dan Allah akan buktikan itu dalam kehidupan kita. Diuji oleh Allah tetapi lagi. Betul tanya Islam. Watena ujian nyan baru terdepu kita identitas. Bid tamat kepada Allah. Bertauhidkah kita kepada Allah? Wate insiden baru terdepu kejadian ini. Ohnya bid tamat ba Allah. Oh kan error. Error nanya menyokan. Watai geuji oleh Allah baru ohnya. Oh kan yang kedrot. Kita tidak bisa menilai orang lain karena bukan urusan kita melihat. Kita mengevaluasi diri. Arti takalan tu. Watai uji oleh Allah Taala hal-hal, karena kalau macam ujian yang akan Allah turunkan kepada manusia. Apakah kalian ini hanya berkata-kata iman kata Allah? Berkata-kata Islam saja. Sehingga kami belum menguji kalian ini benar-benar bahwa kalian berislam, beriman. Apakah kalian Allah jadikan ini sia-sia? Tidak, Allah akan menguji kita. Baru benar-benar kita dianggap orang yang muslim. Dalam sejarah, anak Nabi Yakub, tadi anak Nabi Ibrahim, sekarang anak Nabi Yakub, mereka jumlahnya 12. Disebutkan oleh mufassir, mereka itu yang bernama diantaranya Rubail, anak Nabi Yakub, Syama'un, Lawi, Yahuda, ya, Yasbahun, Zabulun, Dun, Bakiyun, Huda, Shis, Bunyamin, dan Yusuf terakhir. Sehingga dalam surat Yusuf kena kepegah, inni ra'aitu ahada asyara kaukabah, bahwa Nabi Yusuf nelempok nekalan 11 boh bintang. Inni ra'aitu ahada asyara kaukabah.
wasyamsa wal qamara, dan matahari dan bulan, ra'aituhum li sajidin, mereka itu sujud kepada saya. Nabi Yusuf menceritakan kepada Nabi Yakub, hai ayah lun lulumpo, na tiblah boh bintang, mata urang ngembulun, nyani sujud pada lu. Wate Nabi Yusuf mentauba. Puna pegah le ayah, bek ni cerita-cerita nyan bak syahra-syahra. La taksus ru'yaka. Jangan kamu ceritakan hal tersebut pada saudara-saudaramu. Ya, nepegah le Nabi Yakub. Itu ihda asyara kaukabah itu adalah tamsilan daripada anak-anaknya Nabi Yakub yang lain selain Nabi Yusuf. Bunuh 12. Sedangkan nepegah le Nabi Yusuf 11 orang saudara-saudaranya akhirnya mereka tunduk kepada Nabi Yusuf. 11. Dan matauro bunuh ayah bulan mah. Namun lumpur le Nabi Yusuf atau bu. Ya, yang sejarahnya Nabi Yusuf itu dia mon le sejarah. Saudara satu ayah, satu ibu, iti yamon, salah-salah. Jangankan kita yang bukan Nabi, sudah terjadi pada anak keturunan Nabi. Maka intinya titiplah anak-anak kita kepada Allah. Kenhan yakin dengan syarat. Tapi begitulah manusia. Banyak godaan, banyak cobaan Allah. Le kejadian-kejadian yang tak kalen. Kan lagi tak harapkan. Ternyata Nabi sendiri tidak memberikan informasi, artinya tidak ceritakan mimpinya Yusuf kepada saudara-saudaranya. Padahal sebahagian kisah, sebagian mufasir mengatakan 11 orang tersebut termasuk Nabi. Ya, nakala. Kan ganjil bacuk masa Nabi mengerjakan hal yang tidak maksum, istilah katanya. Yakti ada lamon. Dan mufasir menceritakan 11 itu ada yang menggolongkan mereka Nabi. Anak Nabi Yakub 11. Kenapa bisa gitu? Itulah kehidupan. Bab lagi kisahnya Khidir membunuh seorang anak. Yang babnya yang mungkin bisa dimengerti. Karena hal tersebut merupakan bagian perintah Allah. Ada mufasir mengatakan bahwa mereka mencampakkan Yusuf dalam sumur merupakan perintah Allah. Lagi Khidir membunuh seorang anak. Faqatalahu wala aqtalta nafsan zakiyah bighairi nafsin, kata Musa. Mengapa engkau bunuh anak kecil yang tidak berdosa secara syariat? Dosahan secara syariat. Dosa. Tapi itu bukan syariat. Padahal bukan secara syariat, itu secara perintah Allah yang mereka embankan, dan seandainya itu tidak diperintah, mereka tidak melaksanakannya. Aneh, gimana cara Allah perintah hal yang melanggar syariat? Begitulah kejadian seandainya kita menempatkan posisi anak Nabi Yusuf sebagai Nabi. Mereka melempar Nabi Yusuf ke dalam sumur merupakan perintah Allah. Kabeh enan gitu ya. Meskipun Nabi Yusuf itu adalah merupakan pembelajaran. Semenjak kecil, kalau Allah sudah memilih seseorang itu, maka Allah memberi ujian yang dahsyat-dahsyat. Para nabi diberi ujian yang dahsyat. Bahkan supaya sempurna tawakalnya kepada Allah. Pisah dengan orang Cik ini kalian. Semenjak kecilnya mereka pisah dengan anaknya. Dipisahkan dengan orang tuanya. Teman Nabi Muhammad pisah dengan orang Cik Nabi Muhammad. Dalam kandungan 4 tahun Nabi Muhammad sudah meninggal orang tuanya.
Kemudian dalam kandungan 4 bulan, maaf. Dan umur beliau 4 tahun meninggal ibunya. Kemudian meninggal kakeknya yang disayang. Tinggal dengan Abu Talib, metidro dan keluarga tu. Pekan menan kejadian bak para nabi. Rupanya Allah itu ingin memisahkan mereka daripada kedekatan dengan manusiawiya, supaya dekat penuh tawakal kepada Allah. Para nabi-nabi yang dekat seperti itu, Nabi Musa kecil sudah diteror sama Firaun. Banyak kan beo ban lahir, teror le. Nabi Ibrahim juga demikian kejadiannya. Nabi Ibrahim, kisah Nabi Ibrahim dari kecilnya juga dengan Raja Namrud. Raja Namrud itu persis seperti kejadian Nabi Musa. Teror Nabi Ibrahim. Nyamban. Kenapa? Supaya mereka sempurna tawakal. Sehingga pada saat dewasa, wategekun aslam tuli rabbil alamin, bukan hanya sebatas mulut. Saya benar-benar Islam, watetakun lek tanya Islam, yang kan ba ujung lidah mentang takun. Ge uji le Allah punya ron Islam. Ya, betul. Wate ge uji lagi Nabi Ibrahim lulus. Wate ge uji lagi Nabi Musa. Wate ge uji lagi para nabi. Mereka lulus. Kenapa? Karena dari kecil sudah ditimpa penderitaan-penderitaan yang hebat. Wate kalian sejarah nabi-nabinya. Dari manyakkan ke upu pisah. Wate ka dewasa pu ke na gelah ke golom Nabi Ibrahim dilempar, dicampakkan dalam api kejadiannya. Maka Nabi Ibrahim sempurna, kata Allah. Qala aslamtu li rabbil alamin. Nabi Ibrahim buktikan karena ada tawaran malaikat. Wate dirhom dengan manjani ku dalam api, Ibrahim gekeun le malaikat. Kibannya kamu tolong baik. Supaya apa kata Ibrahim? Jangan, supaya mereka, Nabi Ibrahim benar-benar hatinya mengharapkan pertolongan kepada Allah. Ya, nyan inti Bapak Ibu. Inti aslam tuli rabbil alamin. Yakin tuh terserah hati katanya kepada Allah, bahwa ada kasus tidak bergantung kepada selain Allah. Hana talapur bak manusia wate genting, para nabi sudah melaksanakannya. Getanyo hana tatemo. Kadang wate-wate mensepet tero na pegangan karena kita bukan nabi. Ya wajar saja. Namun yang diajarkan kita harus bergantung kepada Allah. Yang tauhid. Yang kenyan tauhid abid, tauhid puncak. Nah, walaupun mungkin mudah wate tak ucapkan, wate kena ujian bekah hai. Ya, mudah pegang. Tawakal Islam. Betul-betul ialah mati, tapi wate nu uji oleh Allah Taala ka. Cirit. Ya, wate cirit mantabuhnya talapur. Ya. Ya, itu Nabi Ibrahim wate genting, wate irham kena lama pun. Ditawarkan bantuan sama malaikat Jibril, malaikat. Hana suah ruh drone. Mesti Allah sudah memerintahkan saya begini, Allah yang jaga, nyamban Nabi. Wate menantit wate Nabi Ibrahim, wate nepelih anu. Nabi Ismail di lembah yang tidak ada seorang pun manusia bersama istrinya. Begitu tahan hatinya. Wate ne yukoh taku Ismail. Tahan hatinya. Nyan makna sempurna menjalankan perintah Allah. Aslim li rabbil alamin. Itu makna aslim li rabbil alamin. Wate takun tanya, nye Islam. Keso Islam ke Tuhan tu. Betul wate nang uji baru tu. Wate golom. Wate kana ujian nyan baru betul han itu. Nah, ujian genting yang setingkat ujian lagi-lagi bodoh. Tapi yang berat-beratan menanti mungkin jauh daripada selamat. Tapi diup nyan mungkin lagi tanya akan tak melaki bahwa Allah berselamat terhadap kejadian-kejadian yang luar biasa. Ya, selanjutnya di ayat selanjutnya
bahwa Yahudi berkata bagi Nabi. Ini Yahudi di masa Nabi Muhammad. Alasta ta'lamu ayya anna Yaquba yauma mata ausa banihi bil Yahudiyah. Itu kata-kata orang Yahudi kepada Nabi kita Muhammad. Hai Nabi Muhammad, engkau tahu enggak bahwa Nabi Yakub pada hari beliau meninggal mewasiatkan anak-anaknya dengan agama Yahudi. Mereka mengatakan hal tersebut. Lalu Allah mengatakan dalam ayat selanjutnya, am kuntum syuhada, adakah kalian hadir, kata Allah, id hadara Yaqubal maut, ketika Nabi Yakub datang tanda-tanda kematian. Nah, awakkah Yahudi naga awak gata watenya kena na urundro nu watenya ya masih menyobat halu becu wata kata ke bunuh naga watenya kena di waktu Nabi Yakub meninggal, adakah kalian di situ, kata Allah. Ya, kenapa kalian mengatakan kepada Nabi bahwa pada waktu Nabi Yakub meninggal, beliau waktu Nabi Yakub mau meninggal atau mau sakratul maut, mengatakan kepada anak-anaknya yang 12 tadi mewasiatkan dengan agama Yahudi. Nah, itu kata Allah. Qala li banihi, idh qala li banihi, ketika berkata Nabi Yakub bagi anaknya, ma ta'budu min ba'di, apa yang kalian sembah hai anak-anakku, min ba'di setelahku. Ya. Arti ba'di ba'da mauti, setelah meninggalku. Qala na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahid wa nahnu lahu muslimun. Berkata Nabi Yakub bagi anak-anaknya, apa yang kalian sembah daripada setelahku mati hai anak-anakku? Qalu mereka menjawab anak-anak Nabi Yakub, na'budu, kami menyembah Tuhan engkau hai Nabi Yakub, Tuhan bapak-bapak engkau, yaitu Ibrahim, Ismail, Ishak, ilaha wahid, Tuhan yang esa, wa nahnu lahu muslimun, dan kami bagi Tuhan itu Islam, benar-benar Islam. Ya, ini membuktikan bahwa Nabi Yakub tidak pernah mewasiatkan dengan agama Yahudi. Bohong mereka mengatakan bahwa Nabi Yakub mewasiatkan kepada anak-anaknya agama Yahudi. Kenapa? Pekan pegah hari. Kenapa mereka mengatakan bahwa Nabi Yakub mewasiatkan anak-anaknya dengan Yahudi? Karena tadi Yahudi itu keturunan daripada Nabi Yakub, dari 12 dro Nabi Yakub, ada yang bernama Yahuda, sehingga dinisbah kepada Yahudi. Yahuda dinisbah kepada Yahudi bin Yakub. Mereka orang Yahudi mengatakan kamu cucu Nabi Yakub, maka manusia harus ikut agama kami yang benar. Ya, ipegah tu wate Nabi Muhammad wate genutuh ke negara Mekah, ke negara Madinah, orang Yahudi mengatakan agama mereka yang diwasiat kepada Nabi Yakub, mewasiat kepada keturunannya agama Yahudi. Ternyata Allah jawab dalam Al-Quran, bukan. Karena Allah mengatakan kalian tidak hadir ketika Nabi Yakub itu mendapat sakratul maut. Karena awaknya panena, watenya 12 dro segai watenya. Anu Nabi Yakub 12 dro dan kaum Yahudi pajan. Nah tro kata watenya. Ada kalian di ketika itu tidak. Dan di ketika itu apa yang Nabi Yakub wasiatkan?
yaitu mewasiatkan adalah agama yang harus diikuti oleh keturunannya adalah agama Nabi Ibrahim, agama Nabi Ismail. Lalu agama itu apa kitab-kitab mereka? Mereka berpedoman kepada suhufnya Nabi Ibrahim yang 10, bukan kepada Talmud yang kitab Yahudi, atau bukan kepada Taurat yang dirubah-rubah. Kan Taurat, kan Talmud, kan yang dirubah oleh Yahudi dibicarakan bahwa mereka mempunyai kitab dari Nabi Musa. Bukan. Agama yang diwasiatkan Nabi Yakub adalah agamanya Nabi Ibrahim. Dengan agama Nabi Ibrahim, agama Abu Hanifah. Lalu sambungannya kepada agama Islam. Kan agama Yahudi. Ya. Tilka ummatun qad khalat. Laha ma kasabat walakum ma kasabtum. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Demikianlah isyarah kepada Nabi Ibrahim dan Yakub. Demikianlah mereka itu, Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, keturunan-keturunannya, ummatun qad khalat, sebuah umat yang sudah berlalu, kata Allah. Laha ma kasabat, bagi umat tersebut apa yang mereka usahakan. Artinya mereka sudah mengikuti agama Ibrahim, agama Ismail. Walakum, bagi kalian hai Yahudi, maka sabtu, apa yang kamu usahakan, yang kamu buat, apa yang kamu sembah. Jangan menisbah-nisbahkan kepada Ibrahim. Jangan mengatakan bahwa kamu agama Ismail. Jangan kamu bilang bahwa kamu agama keturunan Nabi Yakub, meskipun keturunan drone ratnan sin. Bek ne bangga keturunan oleh Allah. Kalian apa yang kalian usahakan, kalian kerjakan, kalian berpegang, mereka juga apa yang mereka berpegang. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Kalian tidak dimintai pertanggungjawaban terhadap amal mereka. Mereka pun tidak diminta pertanggungjawaban terhadap amal kalian. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim.